Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja. Gas. Bab 2481 sampai bab 2484. Kapan kamu datang? Ye Zhantian bertanya dengan gemetar. Dia sangat gugup dan takut sehingga dia bahkan tidak menyadari kedatangan Ye Longtian. Ini tidak mungkin sebelumnya. Jika Ye Longtian adalah musuh yang membunuhnya, dia pasti akan berhasil. Ye Longtian menghela nafas, "Kakak senior, saya telah memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan Anda sejak lama. Ketika pisau pembunuh itu patah, penjelasan Anda dibuat-buat, kan? Anda membuat kesalahan logis. Anda tahu bahan dari pisau pembunuh itu lebih baik dari siapapun, kan? Tidak bisa dihancurkan. Bahkan Anda sendiri tidak dapat menghentikannya. Saya kira pisau pembunuh Anda diganggu oleh seseorang, bukan?" Meskipun Ye Longtian berpikir kemungkinan ini hampir nol. Tapi itu masih mungkin, dia bertanya tanpa sadar. Tanpa diduga, Ye Zhantian mengangguk. "Ya, itu benar, saya sendiri tidak mematahkan pisau pembunuh itu, saya terus memukulnya sendiri, orang lain yang memecahkannya." "Ah, benarkah, Ye?" Longtian terkejut dan takut. Apakah benar ada orang lain yang menyela? Dia memiliki pedang dewa yang 100.000 kali lebih kuat dari pedang pembunuhku. Dia dapat dengan mudah memotong pedang pembunuh itu. Ini bukan kuncinya. Itu adalah kekuatannya. Dia bisa mengalahkanku dengan mudah. Rasanya tidak berguna. Kalahkan aku hanya dengan satu kekuatan. Alasan mengapa dia datang kepadaku adalah untuk menguji pedang. Ye Zhantian menceritakan segalanya tentang Ye Junlin yang datang kepadanya untuk menguji pedang. Ye Longtian sangat terkejut, ini dan ini. Akankah Ye Zhantian dikalahkan? Dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain dari klan Ye kuno yang bisa menghadapinya. Sebenarnya ada orang seperti itu di dunia ini yang bisa dengan mudah mengalahkan Ye Zhantian. "Apakah kamu tahu siapa yang mengalahkanku?" Ye Zhantian bertanya. Mungkinkah itu Ye Junlin? Entah kenapa, nama ini muncul di benak Ye Longtian. Itu benar, itu dia. Setelah mendengar ini, Ye Longtian mengerti. Semuanya sudah jelas, Ye Zhantian memahami serangkaian tindakan abnormal. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin membunuh Ye Wudao dan yang lainnya. Dia melindungi orang-orang suku Ye. Jika dia tidak begitu protektif, aku khawatir klan Ye akan hancur total hari ini. Bahkan klan Ye kuno akan terlibat. Langkah cerdas. Sekarang pikirkanlah, Ye Zhantian melakukan pekerjaan luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka klan Ye sekuler akan memiliki keberadaan yang menantang surga. Orang ini adalah pemimpin absolut bahkan di klan Ye kuno. Aku tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menjadi lawannya. Kamu Longtian tersentak. Ye Zhantian mengangguk, ini menakutkan karena tak terduga. Bahkan aku tidak tahu di mana batasnya. Hei, aku sungguh sia-sia. Aku belum pernah dikalahkan, tapi kekalahan ini begitu lengkap. Petik 2. Sebenarnya, kakak senior, kamu tidak perlu depresi. Jika kamu memikirkannya seperti ini, Ye Junlin adalah keturunan klan Ye. Faktanya, kamu kalah dari keturunanmu sendiri, bukan dari orang luar. Ye. Longtian menghibur. Mendengar ini, mata Ye Zhantian berbinar. Ya, menurut senioritasnya, dia harus memanggilku leluhur. Dia merasa jauh lebih cerah, tapi dia sangat kuat. Kenapa tidak semua orang mengetahuinya? Idiot seperti Ye Wudao masih ingin menyerangnya. Ye Longtian berpikir sejenak dan berkata, seharusnya dia punya rencana. Dan dia tidak, aku tidak ingin memperlihatkan kekuatannya untuk saat ini.
Kalau begitu ayo kita juga harus menjaga rahasianya dan tidak menghancurkan urusannya. Iya, itu sudah pasti, karena klan Ye kita memiliki keturunan yang begitu kuat. Jika dia datang ke klan Ye Clan, maka klan Ye kita akan kewalahan. Klan Baolong di C Mansion sudah mati. Ye Zantian mengangguk dengan keras, itu pasti. Dia akan bergabung dengan klan Ye kuno. Klan Ye Ku tidak terkalahkan di dunia. Dengan darah seperti itu keluar dari klan Ye, kita harus segera beritahu klan Ye kuno. Biarkan seluruh klan mengadakan pertemuan, dan kemudian bawa orang-orang kembali dengan etiket tertinggi dari klan Ye kuno. Ye Zantian setuju dengan usulan Ye Longtian. Kita harus mengundang keturunan seperti itu kembali bagaimanapun caranya. Setelah mengetahui kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya, Ye Longtian sangat ingin Ye Junlin kembali ke klan Ye. Tapi ini bukan paksaan, ini adalah kesopanan tertinggi. Kita harus menggunakan kondisi yang paling menguntungkan untuk menarik Ye Junlin kembali. Segera Ye Longtian memberitahu beberapa tetua yang datang bersamanya tentang masalah ini. Ketika mereka mengetahuinya, mereka terkejut. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengan Ye Zantian. undang Ye Junlin kembali. Kembalikan identitasnya sebagai keturunan klan Ye. Itu dia. Kalian berdua cepat kembali ke klan dan memberitahu pemimpin klan berita itu. Biarkan semua orang yang memiliki hak untuk berbicara datang ke sini. Sedangkan bagi kami, segera pergi berdiskusi dengan Ye Junlin. Lihat jika dia memiliki syarat apapun. Ye Longtian mengatur kembali. Kedua tetua segera bergegas kembali ke klan Ye kuno secepat mungkin. Aku harus menyembuhkan orang itu dulu. Kalau tidak mereka semua akan mati. Ye Zantian dan yang lainnya kemudian merawat luka Ye Wudao dan Ye Lingtian. Keduanya adalah yang terluka paling parah. Keduanya hampir mati. Ye Zantian dan keduanya juga mencoba yang terbaik untuk mengobati mereka. Keluarkan semua obat terbaik. Segera setelah itu, keduanya keluar dari bahaya. Ye Wudao bahkan sadar dan terbangun. Paman, aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu memberiku pelajaran, dan tentu saja kamu punya alasanmu. Petik 2. Paman, setelah aku sembuh, aku akan menghukum Ye Junlin. Ye Junlin belaka tidak layak atas tindakanmu, aku tidak menyadarinya sedikit. Kata Ye Wudao. Dia pikir Ye Zantian mengalahkannya karena dia terlalu memenuhi syarat dan kurang dimanfaatkan. Gunakan Dewa Kematian untuk menghukum Ye Junlin. Boom! Mendengar nama Ye Junlin, ekspresi kedua orang itu langsung berubah. Dia membeku di sana dan tidak berbicara. Tuan, Paman, ada apa denganmu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Petik 2. Ye Wudao berkata dengan ragu. Ye Lingtian, yang terbangun di sebelahnya, juga menggema, ya. Benar, bagaimana karakter kecil seperti Ye Junlin bisa membuat dua leluhur mengambil tindakan? Kita bisa menghadapinya saja. Dia menjadi semakin kaku. Raut wajah mereka. Bang, bang. Detik berikutnya, Ye Zantian dan Ye Longtian melumpuhkan Ye Wudao dan Ye Lingtian dengan satu pukulan. Bukankah lebih baik diam dan pingsan? Hanya kamu saja yang bicara omong kosong. Petik 2. Keduanya geram. Setelah menyembuhkan kedua orang tersebut, mereka berangkat ke Jiangbei lagi. Saat ini, berita tentang pemimpin klan dan kelompok tetua klan Ye kuno telah tiba. Minta mereka berdua bernegosiasi dulu, kemudian mereka sampai di sini. Pemimpin klan dan tetua agung mengeluarkan perintah, tidak peduli apa permintaan Ye Junlin, dia harus menyetujuinya. Kali ini kita harus membiarkan Ye Junlin kembali ke klan Ye. Misalnya, Anda dapat membunuh Ye Lingtian, Ye Wudao, dan lainnya. Syarat apapun dapat dipenuhi. Semuanya bisa dinegosiasikan.
Setelah menerima perintah pemimpin klan, keduanya menjadi semakin percaya diri dalam negosiasi ini. Saat keduanya datang ke Jiangbei, itu membuat takut para penjaga di luar. Di villa, Ye Junlin dan yang lainnya masih bersama. Tidak, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mata-mata kita baru saja datang membawa berita. Mereka mengatakan bahwa dewa pembunuh Ye Zantian telah kembali ke Jiangbei. Dia sekarang menuju ke sini. Begitu kata-kata. Ini keluar, ada keheningan yang mematikan di villa. Terjadi keheningan, semua orang mengira klan Daun akan datang lagi. Tapi aku tidak menyangka akan secepat itu. Saat ini, semua orang melihat ke arah Ye Junlin. Bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Zantian takut padamu dan tidak berani datang? Kenapa kamu datang begitu cepat? Kebohonganmu merugikan diri sendiri, Li Ziran. Dia bahkan mencibir. Bukankah Ye Junlin malu? Bukankah itu tamparan di wajah? Orang-orang tidak takut padamu, mereka ada di sini lagi, sebelumnya. Semua orang bekerja sama denganmu dalam akting untuk memuaskan kesombonganmu. Jangan kecanduan. Orang lain tidak akan mentolerirmu. Ye Junlin juga sedikit bingung. Secara logika, Ye Zantian tidak akan berani datang. Kenapa anak ini masih berani datang? Bahkan Xuan Yuan Qingya sangat bingung. Apakah Ye Zan benar-benar tidak takut? Masih berani datang. Apa yang harus saya lakukan? Sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri. Orang itu sepertinya telah tiba. Petik 2. Li Ziran mencibir, mereka takut pada Ye Junlin, jadi mari kita lihat apakah Ye Junlin dapat menakutinya. Petik 2. Bab 2483. Di era ini, tidak ada benar atau salah, yang ada hanya kekuatan dan kelemahan. Ye Junlin sangat ingin tahu untuk apa anak ini ada di sini. Jika dia datang ke membuat masalah, Ye Junlin tidak akan menyimpannya. Tidak apa-apa membicarakan hal lain. Tapi jika itu menimbulkan masalah, menurutku dia tidak punya nyali. Ye Zantian dan Ye Longtian dari klan Ye datang berkunjung. Sebuah suara datang dari luar. Setelah mendengar ini, Ye Junlin secara kasar memahami tujuan kedatangan Ye Zantian dan yang lainnya. Artinya datang berkunjung, bukan mencari masalah. Tetapi ketika Li Ziran dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, selera mereka berubah. Di mata semua orang, mereka terlihat sombong dan sombong. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa memikirkan agar Dewa Kematian datang mengunjungi mereka. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk melakukannya? Masuk, jawab Ye Junlin. Semua orang melirik Ye Junlin. Seberapa berani kamu? Apakah kamu tidak takut mati sama sekali? Setelah mendapat tanggapan, Ye Zantian dan Ye Longtian masuk. Li Ziran dan yang lainnya memperlakukan mereka dengan tegas, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Menatap mereka berdua, sisanya pergi dulu. Ye Zantian berkata setelah melihat Li Ziran dan yang lainnya. Dengan sedikit perintah. Tapi dia tanpa sadar melirik Ye Junlin. Saya melihat dia tampak normal. Dia menghela nafas lega. Hah, Semua orang tercengang, tapi tidak ada yang bergerak. Bagaimana mereka bisa membiarkan Ye Junlin tinggal di sini sendirian? Tidak mungkin, pasti tidak bisa pergi, semua orang menantikan kematian. Haha, kami ingin menanyakan sesuatu padanya. Jika kami benar-benar melakukannya, apakah penting kamu ada di sini atau tidak? Ye Longtian melirik semua orang dan mencibir. Ye Zantian juga berkata dengan dingin, keluar dari sini, apakah kamu harus memaksaku untuk memintamu pergi? Begitu kata-kata ini keluar, Li Ziran dan yang lainnya ragu-ragu. Saling memandang, sebuah pemikiran melintas di benak mereka. Jika Dewa Kematian mengambil tindakan, akan tetap sama apakah mereka ada di sana atau tidak. Semuanya adalah umpan meriam, kesenjangannya terlalu besar.
Jika mereka datang untuk membunuh Ye Junlin, mengapa repot-repot berbicara omong kosong kepada mereka, lakukan saja. Alasan melakukan ini mungkin karena dia ingin menanyakan sesuatu pada Ye Junlin. Itu mungkin urusan klan Daun sendiri. Bagaimanapun, darah klan Ye mengalir di tubuh Ye Junlin. Hal ini tidak dapat disangkal. Oke, ayo keluar dulu, jika terjadi sesuatu, hubungi kami saja. Li Ziran hanya bisa mengevakuasi villa bersama semua orang. Tinggalkan tempat itu sendirian, Nona Xuan Yuan. Li Ziran hendak memanggil Xuan Yuan Qingya keluar. Tidak, dia bisa tinggal, Ye Zantian segera berkata. Setelah semua orang pergi, Ye Zantian tidak bisa lagi berpura-pura. Huci-huci, dia menarik napas berat. Kedua orang itu bahkan membungkus 90 derajat dan berkata dengan hormat kepada Ye Junlin, "Tuan, terimalah penghormatan kami." Mereka mengesampingkan identitas mereka dan hanya menilai berdasarkan kekuatan mereka. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah kamu ingin aku kembali ke klan Ye? Tepatnya, klan Ye kuno. Kata Ye Junlin, ini. Ye Zantian dan keduanya saling memandang. Matanya penuh kejutan. Apakah dia tahu? Ini, memang, Grandmaster. Itu semua adalah kesalahpahaman sebelumnya. Kami mendengarkan omong kosong beberapa junior. Petik 2. Kami menyelidiki apa yang terjadi. Ye Chen yang bersalah dulu. Anda telah mencoba membunuh Grandmaster dan ibunya berulang kali. Dia pantas mati. Klan Ye di ibu kota telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Cukup bagi mereka untuk memusnahkan klan. Grandmaster, kamu sudah terlalu baik. Semuanya salah mereka sendiri. Ye. Zantian berkata keduanya, Ye Junlin dan Xuan Yuan Qingya sama-sama tertawa. Di era ini, hukum rimba adalah hukum. Jika Ye Junlin tidak kuat, apakah semua ini akan terjadi? Tidak akan. Tanpa mengetahui kekuatan Ye Junlin, mereka semua memutuskan bahwa itu semua salahnya dan kejahatannya, dan mereka ingin mencincangnya. Tapi setelah mengetahui kekuatan Ye Junlin, dia malah mengakui kejahatannya. Di era ini, tidak ada benar atau salah, hanya kekuatan dan kelemahan. Bab 2484 Saya akan mengambil alih klan Ye kuno. Kami sudah tahu bahwa kami salah. Apakah kami perlu memusnahkan klan Ye di ibu kota? Selama Anda mengatakan A kata, Grandmaster, kami akan segera melakukannya. Bunuh klan Ye di ibu kota, hapus itu. Kata Ye Longtian. Senyuman Ye Junlin menjadi semakin kuat. Dia terus mengatakan bahwa darah sesama anggota klan tidak boleh disentuh. Sekarang, untuk menyenangkan dirinya sendiri, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan seluruh klan. Konyol, mungkin Grandmaster. Jika Anda ingin mereka bertobat, saya akan mengirim semua orang dari klan Ye di ibu kota untuk segera datang. Berlututlah di depan Anda dan ibumu dan bertobatlah. Ye Zantian bertanya. Lagi, sekarang mereka berhati-hati untuk menyenangkan Ye Junlin. Apapun yang Anda inginkan, pada dasarnya Anda dapat menyetujuinya. Bukankah kamu hanya ingin aku kembali ke klan Ye? Ye Junlin mencibir. Ya, kami. Bukan hanya kami telah memberitahu patriark dan tetua klan Ye kuno dan semua pejabat senior, mereka semua dengan suara bulat ingin Anda, Grandmaster, kembali ke klan Ye. Sekarang pemimpin klan mengambil semua Anda sedang dalam perjalanan. Sang patriark ingin secara pribadi mengundang Anda untuk kembali ke klan Ye. Pemimpin klan mengatakan itu untuk menunjukkan ketulusan kami. Silakan bergabung dengan klan Ye kuno dengan cara apapun. Petik 2. Ya, Grandmaster, Anda dapat mengajukan persyaratan apapun, dan kami pasti akan menerimanya. Puas. Keduanya langsung berkata, syaratnya harus disebutkan. Saya hanya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk setuju.
Kata Ye Junlin, syaratnya, selama kamu selalu mengungkitnya, kami pasti setuju, tolong beritahu aku secepatnya. Kata keduanya tidak sabar. Selama Ye Junlin bergabung dengan klan Ye akan lepas landas. Abaikan semua klan kuno, abaikan Tian's Mansion dan klan Baolong. Mereka terlalu bersemangat. Jika mereka membujuk Ye Junlin untuk bergabung, mereka akan mendapat pahala yang besar dalam keluarga. Syaratnya sangat sederhana. Jika Anda mengizinkan saya bergabung, saya akan mengendalikan klan Ye, saya akan mengendalikan klan Ye kuno dan semua keluarga Ye di dunia sekuler. Kata Ye Junlin, jika kata-katanya tidak mengejutkan, maka saya akan mati. Begitu kata-kata ini keluar, mata Ye Zantian dan Ye Longtian hampir terbang. Mengambil alih klan Daun. Bukankah itu artinya menjadi pemimpin klan Daun? Sungguh singa, Ye Zantian sombong, dan dia tidak menganggap serius siapapun. Tetapi sang patriark tidak pernah memikirkannya. Bukankah kondisi ini terlalu berlebihan? Kami tidak pernah menyangka bahwa Anda akan mengajukan kondisi ini. Mereka berdua tercengang. Apakah tidak mungkin melakukan apapun sekarang? Bagaimana dengan sekarang? Itu tidak bisa dilakukan. Ye Junlin mencibir. Aku tidak akan mengubah syaratnya. Jika kamu tidak setuju dengan ini, tidak mungkin. Untuk membuatku bergabung dengan Istana Tians, Komandan Dewa Tians berinisiatif memberiku posisi Komandan Dewa. Tapi aku menolak, aku di sini sekarang. Tanda seru. Menjadi jurumudi klan Ye akan memberimu wajah. Kata Ye Junlin dengan tenang. Ye Zantian dan yang lainnya tidak meragukan hal ini. Mereka sudah mengetahuinya. Di sebelah Ye Junlin adalah putri Tian Sensuai. Tian Sensuai mungkin benar-benar memintanya menjadi jurumudi Tian's Mansion. Grandmaster, bukannya kami tidak setuju. Kuncinya adalah bukan kami yang bertanggung jawab atas Tian's Mansion. Kami harus membicarakan masalah ini dengan para pemimpin klan. Ya, setelah berdiskusi, kami akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Mereka berdua melakukan ini. Tidak dapat setuju. Dia hanya dapat menemukan orang lain di klan Daun. Kalau begitu keluar, jika kamu tidak setuju dengan syarat ini, jangan datang padaku. Ye Junlin mengusir keduanya. Keduanya pergi dengan putus asa. Li Ziran dan yang lainnya masuk dengan cepat, dan dia bertanya dengan cemas. Ada apa? Mengapa mereka mencarimu sendirian? Itu benar, bos. Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Semua orang bertanya dengan prihatin. Bos, cepat beritahu aku, apa yang terjadi? Desak semua orang. Ye Junlin berkata, mereka datang untuk memohon padaku agar bergabung dengan klan Ye. Semua orang tampak tidak percaya. Ye Zantian datang untuk memohon agar Ye Junlin bergabung dengan klan Ye. Bersambung.